Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya dengan Eugenia Dumalang, dokter yang bertugas saat ini. Apakah saya bisa tahu nama, umur, alamat, pekerjaan serta pendidikan dari Ibu? Bolehkah saya tahu alasan Ibu datang melakukan pemeriksaan di sini sekarang? Apakah saya bisa tahu Ibu apakah sudah menikah atau belum, dan sudah menikah yang keberapa kali, dan sudah berapa tahun menikah? Dan untuk riwayat kehamilan Ibu, apakah Ibu sudah pernah hamil sebelumnya dan sekarang ini hamil anak keberapa? Untuk riwayat kontrasepsi, apakah Ibu pernah menggunakan kontrasepsi sebelumnya dan menggunakan kontrasepsi apa? Apakah Ibu sebelumnya pernah memeriksakan diri untuk melakukan antenatal care? Dan apakah sekarang Ibu merasakan adanya pergerakan janin, kenaikan berat badan, atau adanya keluar lendir atau darah dari jalan lahir? Apakah Ibu sering merasakan kontraksi akhir-akhir ini? Apakah saya bisa tahu mengenai siklus haid Ibu berapa hari, dan apakah teratur atau tidak, dan berapa kali ganti pad dalam sehari? Dan bisakah saya tahu kapan haid terakhir Ibu? Dan saya akan menentukan dengan rumus Nagel untuk taksiran usia kehamilan dari janin Ibu dengan hari ditambah 7 bulan dikurang 3 dan tahun ditambah 1 dari hari pertama haid terakhir. Selanjutnya menanyakan kepada Ibu, apakah Ibu punya riwayat penyakit keluarga seperti diabetes atau hipertensi, apakah Ibu pernah berobat sebelumnya dan obat apa yang dikonsumsi, dan bagaimana riwayat persalinan sebelumnya dari Ibu. Apakah Ibu punya penyakit persalinan sebelumnya? Selanjutnya periksa keadaan umum Ibu, berat badan serta tinggi badan dan tanda-tanda vital Ibu. Jelaskan juga mengenai prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan pada Ibu. Jadi Ibu, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan antenatal pada Ibu, dan kadang-kadang ini dapat menimbulkan perasaan khawatir atau rasa yang tidak nyaman. Tapi ini tidak akan membahayakan bayi dalam kandungan Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk diperiksa? Ya, baik, mari kita periksa. Kemudian persilakan Ibu untuk berbaring telentang dan siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya tutup paha dan kaki Ibu dengan kain yang telah disediakan. Kemudian cuci tangan dengan 6 langkah WHO. Gunakan handphone sebelum memeriksa pasien, dan pemeriksa berada di sisi kanan Ibu menghadap ke bagian lateral kanan. Beritahu kepada Ibu bahwa pemeriksaan akan segera dimulai. Menentukan tinggi fundus uteri dengan tangan kiri, dengan tangan kanan memfiksasi bagian bawah agar janin tidak bergeser. Letakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada fundus uteri. Lalu, tekan dengan lembut dan geser secara bergantian untuk menentukan posisi bayi. Jika bokong, maka akan teraba bagian yang lunak, kurang bulat, dan tidak melenting. Kemudian ukur tinggi fundus uteri dengan meteran dari atas simfisis pubis sampai setinggi fundus uteri. Kemudian ukur lingkar perut Ibu dalam sentimeter. Kemudian kita letakkan telapak tangan kiri dan kanan dari pemeriksa sejajar di perut Ibu pada ketinggian yang sama, lalu tekan dari atas secara bersamaan ke arah bawah. Jika teraba punggung, maka akan teraba tahanan yang besar, keras seperti papan. Jika teraba bagian-bagian kecil, artinya itu adalah ekstremitas. Kemudian dilakukan pemeriksaan Leopold 3, yaitu di mana pemeriksa menekan bagian terbawah janin, dan jika teraba kepala akan teraba besar, bulat, melenting, dan keras, dan tentukan apakah janin sudah masuk pintu atas panggul atau belum dengan menggoyangkan bagian terbawah dari janin. Jika masih bisa digoyangkan atau melayang, itu berarti janin belum masuk pintu atas panggul. Jika sudah terfiksir, berarti janin sudah masuk pintu atas panggul. Kemudian lakukan pemeriksaan Leopold 4, yaitu pemeriksa menghadap ke kaki pasien, lalu temukan kedua ibu jari dari tangan kiri dan kanan, perhatikan sudut yang dibentuk. Jika konvergen berarti janin belum masuk pintu atas panggul, jika divergen berarti janin sudah masuk pintu atas panggul. Kemudian kita tentukan seberapa jauh janin sudah masuk pintu atas panggul dengan metode perlimaan. Setelah itu lakukan auskultasi dengan mengambil stetoskop lenek dan menempelkan ujungnya di dinding perut Ibu, yaitu di tempat letak punggung janin. Lalu tempel telinga kiri dari pemeriksa dan mendengarkan denyut jantung janin selama 60 detik. Denyut jantung janin normal yaitu 120-160 kali per menit. Letakkan semua peralatan ke tempatnya yang semula. Lakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan, yaitu seperti lab dan USG.
Kemudian beritahukan ibu kalau pemeriksaan sudah selesai dan angkat kain dari paha ibu dan minta ibu untuk pakai pakaiannya kembali. Setelah itu pemeriksa cuci tangan. Kemudian persilakan ibu untuk duduk dan catat pemeriksaan di lembar status pasien. Dan jelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu. Jelaskan hasil pemeriksaan yaitu usia kehamilan, letak janin, posisi janin, presentasi janin, serta kondisi janin, juga rencana asuhan antenatal berikutnya berkaitan dengan temuan yang didapat, serta jadwal pemeriksaan ulangan untuk ibu. Dan ibu juga dapat melakukan kunjungan jika ada keluhan. Kemudian serahkan buku kontrol kepada pasien dan ucapkan terima kasih.